Timer, rolling, and action. Ini pertama kali kita podcast di Baca. Saya Mas Jo. Selamat datang di Baca. Banyak punya cerita. Good job. Tunggu dulu. Kemudian bisa tetap lagi. Udah. Jadi kali ini kebetulan datang teman-teman, sebenarnya teman lama, teman seperjuangan juga dari Mas Jo nih. Perkenalan dulu ya, saya Mas Jo. Saya di sini sebagai apa itu ya? Ya, sebagai itulah ya. Jadi kita senang banget sudah kedatangan bintang. Terang dia. Oke. Ya, coba perkenalkan diri satu-satu ya, tolong. Saya Barbara. Langsung kau marah-marah. Saya Afra. Halo, Afra. Dan bersama suami saya. Saya Ranju. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Kenalin dia kayaknya, kenalin India nih, ya. Bustano aja. Jadi kita sedikit akan berbincang-bincang terkait gimana sih kita nih kalau mau usaha atau bergelut di bidang pariwisata. Dan kebetulan teman-teman saya ini bisa dibilang sudah makan asam cuka, garam segala macam, bumbu dapur sudah dimakan. Ya, kita mungkin agak sedikit mau ngulik-ngulik nih, baik dari awal mulanya sampai mungkin kita juga nanti di endingnya bisa memetik ilmu lah bahasanya. Jadi kalau podcast ini nggak kosong-kosong banget. Jadi ada isinya. Betul, ada isinya. Jadi ya mungkin kita akan mulai dari apa dulu ya? Biografi deh. Mungkin kita nanyain satu-satu kali ya. Betul. Karena setahu saya dulu perkenalan pertama itu tuh pertama dari Gus Daniel. Akhirnya ketemu Afra, baru akhirnya kita bisa sampai di Labuan Bajo ini. Mungkin dari Gus Daniel dulu deh. Dulu lu tuh kayak gimana sih sampai bisa menjadi kayak sekarang ini kan perjalanannya sangat panjang ya Gus ya. Jadi kayak dulu tuh setahu gue kan lu dulu di Pulau Seribu awal mulanya, atau ceritain dong dulu sejarahnya gimana sih lu sampai ketemu Afra dulu deh, maksudnya sampai di titik kita ketemu di Karimun Jawa deh. Apa sih yang lu lakuin di dunia pariwisata dulu sampai yang gue tau kan lu juga pernah ya naik turun lah dulu kasarnya kayak gitu. Coba ceritain sih waktu dulu tuh kayak gimana sih lu mulainya tuh main di pariwisata Pulau Seribu? Kalau dulu sih waktu main di pariwisata Pulau Seribu sebenarnya ada keinginan sih sebenarnya. Jadi Ada kata paksakan. Ada keinginan. Cuma gue karena melihat lingkungan di sekitar gue ini bahasanya hidupnya dari laut. Tapi emang lu asli Pulau Seribu kan ya? Asli. Cuma Cuma lahirnya dari laut aja bro. iya kan nggak tahu ya. Lahirnya bukan di darat ya, di laut. Bisa. Pernah dugong kan nggak tahu. Bisa pernah dugong. Jadi ceritanya gimana Bos? Gue sih awal mula di pariwisata Pulau Seribu itu melihat lingkungan bunga terfokus cuma nelayan. Oke. Nelayan Itu kira-kira di tahun berapa Bos? itu masih 2001-an lah. Oh. Gue melihatnya dikala cuaca lagi buruk, yang namanya nelayan itu nggak bisa melaut. Oh. Otomatis kan Berarti sangat bertumpu terhadap nelayan itu. nelayan, mata pencariannya kan cari ikan. Dan gue melihat kehidupan sehari-hari di tanah kelahiran gue, kayaknya butuh ada perubahan gitu. Kira-kira apa sih perubahannya yang bikin agar masyarakat proses itu dia berkembang? Akhirnya gue terus mengundang teman-teman gue, Maksudnya teman apa nih? Teman main lu teman main di Pulau Seribu? Jakarta. Oh. Gue sempat main ke Jakarta. Oh. Gue cerita tentang pulau. Kan kalau orang Jakarta kan dia nggak tahu pulau itu kan
Gue tinggal di pulau, bukan di darat. Anggapannya gue tinggal itu di kapal. Anggapannya kan di Talo. sorry. seperti itu kan. Gue bilang, gue tinggal di pulau bro, bukan di kapal. Lu kalau ke tempat gue, mungkin lu ngeliat air laut sebelum akuarium jadi tanpa ikan gua. Iya. Karena nggak ada. Ya belum terlalu tersentuh lah di Pulau Seribu ya. Masih bagus lah. Pantai juga masih bersih, masih asli. Akhirnya gua jadi ke pulau gua, nyebrang. Dulu mau ada belum ada tuh. Jadi naik dari Pulau Sabar, Tangerang. kita tahu yang sekarang tempat buat orang-orang pergi mancing kan? Iya, bukan. Nggak juga ya? Muara Cituis. Oh. Antah berat mana itu? Kamu kan pengennya Antah berat seperti itu mana? kan? Mungkin itu pertama kali ketemu siapa? Jimmy. Ya, terus temen lu ajak nih ya kan? Bawa Ke pulau. pulau. Tuh waktu dulu kapal apa bos? Masih kapal kotor-kotor bro. Berarti belum ada kapal yang waktu itu naik, belum ada. Ya besar-besar Karena kan? dulu 8 silinder, 10 silinder. Kalau dulu kayak kapal open deck sekarang kayaknya, ya kan? ya, Apa lagi yang ada di Yang luar penting tadi? mobil. ya kapasitasnya nggak banyak. Mesin PS berarti? Mesin kodok-kodok berarti ya? Kalau dulu Mesin listrik? bukan mesin kodok-kodok, itu udah mesin engkol. Tapi Iya, dong, iya, dong. yang LD, Nggak tahu. nggak tahu. Mesin, ya masih mesin. Berarti gini kan? Iya, mesin. Ini kayak ini, benar pakai kakinya sini ya. Suka yang gede itu tuh kan bu, yang Tahu. itu dia pakai kaki. Yang ada tali begini kan? Iya mah. Gimana yang kalian tadi? Itu ada soalnya di depan. Ya, gua ajak ke tanah bayan gua kok ke Pulau Bingung. Dia di pertengahan jalan dia malah tadi dia kan di Sejak apa air itu? ya Kalau kena lo Jadi coklat, lagi banjir, musim hujan, ya. Terus mereka terkagum, terkesima. dia nanya ini kedalaman berapa? Terus gue bisa mengukur bro. Karena gue juga belum pernah ngukur lama terlalu Walaupun lu asak contoh ya kan. Terus pertanyaan bodoh nanti yang nggak sering ya. gue udah pas nyampe di dermaga pas masuk pelabuhan dia kaget karena bisa dilihat tuh akuarium bener kata lu bro akuarium bener kan kalau bisa lu lihat ikan nggak lu tinggal buang aja roti atau makan apa Pada naik ya. pada air kan dia semua makan Makan. dan dia melihat apa dia nggak tahu di barang lain buat lalu dia naik ke pantai lu tahu kan waktu itu bagian barat Tahu. Oh pertama kali lu bawa berarti di Pulau Tidung ya. udah naik ke pantai barat gua ngambil tahun dan di kebun Kebun deh siapa? ini Ini ya. gimana Iya beda lagi. Cukup berpengaruh ya bagian. Ya. udah gue beli kapal muda gue makan santai terus dia tuh mana nih kalau kita satu kok itu ya kalau gue sih kemas Tapi emang temen lu tuh ada basic pariwisata nggak? ada Oh memang orang pariwisata ya. cuma sih ya dia juga datang kalau gue sih kalau mau di pariwisata gue juga aja nanti tapi kalau belum main pariwisata ya gua kalau kata orang gua buat mandi laut lah berenang gua paham gua lebih pasti dari dulu tapi kalau buat itu ya tahun gua cuma ada kendalanya bro di sini kalau kita bawa kamu tuh buat nyawain rumah nggak ada guna apa Oh masih rumah penduduk. Sekarang belum ada pembangunan kan? ada ya masih ya kalau dibilang masih perjalanan lah dapat tinggal lah belum ya kalau hutan melihat hari ke apa tahun 90 lagi kalau dulu itu untuk lampu aja itu masih Gensen. ya masih bisa juga kayak gitu dan cuman kalau itu kan bagian PLTG lah Makin listrik tenaga. Laut. D. Danau.
pasti tahu ya. Tahu. PLTD itu apa ya? Sebelum kita lanjutin ya teman-teman, saya lupa bahwa mereka ini adalah pemilik kapal Three Island. Ini Three Island. Nggak ada kajiannya. Bukan pinjam-pinjamnya om. Jadi ada dua perusahaan yang bergerak di dua bidang yang berbeda. Yang pertama itu pengurusan kapal itu Three Island, yaitu kapal mereka sendiri. Yang kedua adalah liburan asik, itu agent travel yang sudah dibangun mungkin dari dulu kali ya. Ya, itu mungkin apa namanya? Kalau kita mau melihat backgroundnya mereka. Nah, sekarang kita lanjutin lagi tadi gimana? Terus dari PLTD ya? Itu dia. Jadi PLTD itu D-nya diesel. Solar. Sama, dia cek. Kan beda. Iya. Terus nggak ada listrik, dan yang paling susah adalah soal rumah-rumah ya. Belum ada Nyewaan rumah lah ya. Nyewaan buat stay kalau tamu nginep gitu kan. Tapi emang nggak mungkin untuk tektok tuh agak susah. Agak susah, karena kan Makan waktu. kapal kan cuma berangkat pagi. Jadi minimal harus 2 hari 1 malam lah ya. Iya. Jadi berangkat dari Pulau pagi, nyampe di Rawa Sabang itu siang balik lagi. Oke. Jadi kalau lu di Pulau wajib ini. Terus akhirnya gimana? Temen lu mencoba babat alas dulu, tempat-tempat mana yang bisa buat snorkeling atau apa yang jadi spot pariwisata yang bisa dijual, itu gimana? Kalau dia sih udah melihat potensi pantainya bersih, asri, terus dilihat airnya jernih, lihat terumbu karangnya hidup, ya, di sini tidak ada titik mana yang harus kita buat snorkeling, karena di tahun itu terus masih bagus. Yakin gua, waktu pertama kali gua datang juga bisa dibilang masih bagus gitu. Belum seramai itulah bahasanya, ngerti gak sih lu? Benar. Yang zaman gua waktu masih SMA ya, bukan zaman kita bertiga udah menjadi satu menghancurkan semuanya. Pokoknya zaman waktu SMA itu kan masih bagus banget ya. Terus spotnya juga masih kasar, gue snorkeling bisa sendirian lah gitu ya. Nggak usah harus lu berebutan. Titiknya nggak usah harus lu tentuin. Akhirnya gua bawa ke rumah, karena kehidupan di Pulau lampunya juga kadang hidup kadang mati. Kebetulan PLTD-nya lagi rusak. Selama 6 bulan. Buset. Berarti lu hidup mengandalkan apa? Cerita toko, ada cerita. Strongeng. Itu yang pakai suku kompor itu loh, yang kalau kompor itu belum hitam. yang kalau ya Itu Pak Roma. Itu buat Atau lebih bagus lagi. itu buat orang yang mampu, bro. Jadi Pak Roma. Kalau ini lah buat lampu tempel begini bukan? bukan, Yang bro. pakai Itu kan minyak. botol. Tahu botol, iya dikasih botol, minyak. dibolongin, terus dikasih kayak Yang botol tuh bolong bro. Iya kan, kalau nggak ada bolong nggak akan bolong. bolong anjir lihat itu. Tapi bolongnya nggak ada bolong, bibitnya dari mana? Dari bolong. Pakai bolong. Ya udah, terus tunggu kompor. Nah, itu dikasih pipa, masukin, udah taruh. Oh, itu biasanya buat semalaman aja gitu ya? Iya, buat malam aja. Ya kalau bangun tidur hidungnya itu semua itu. Itu. Ya malam gua aja main ke pantai, banyak ya. Kalau di pulau kan tradisinya kalau kita punya teman kan pasti mancing. Gua aja mancing di ujung timur. Tahu tuh. Yang sekarang maksudnya jembatan Cina. Gua mancing di situ, sama dia, ya ikan masih gampang. Menempat, dapat, ya kan. Udah dia senang. Yang biasa gua bilang ikan tambak itu biasa buat dia, kok kakak putih. Ternyata di pulau banyak ikan kakap ya. Ikan begini mah bro, nggak usah bilang banyak. Lu cuma apa sih? Kalau di laut itu ada pasang surut kan. Kalau air surut, lu nggak usah repot-repot. Bawa pancingan. Tinggal lu bawa serokan, turun ke laut tuh banyak dapat ikan. Nah, lu ngobrol, dia kan dalamin lagi. Rencana lu itu ya? Masalah pariwisata, karena dia tertarik kan. Kalau buat dia apa sih? Kalau buat dia jual pariwisata Pulau Tidung ini kayaknya laku, apalagi dekat Jakarta kan, nggak begitu jauh. Udah dia hitung ongkos ferry dulu masih harganya. Udah ada ferry itu? Ada dari Rosaban bro.
Belum ada borangke. Belum ada. Ferry itu maksudnya bentuknya besi atau? Kayu. Oh, ferry yang biasa banyak pakai kan? Kayak open deck di lapangan. Tapi itu emang ferry itu sebetulnya dasarnya bukan buat tamu ya, Buat tapi buat barang. apa namanya penduduk, Iya. penduduk Ah, buat belanja, undangan. iya, Ya, benar-benar logistik. Ada dihitung sekali jalan kan 50. Terus dia nanya ke gua, Kalau 90. Iya, mahal. kalau makan apa bro di sini ada warung makan bro. Lu nyari warteg setengah mati juga dapat ke bulan. Di sini lu nggak jangan takut lapar lu. Lu masuk ke rumah orang aja boleh makan. Malah lu nggak minta makan ditawarin makan. Terus menurut lu Jadi setiap rumah tuh warung. Bisa. bro bisa warung. Iya, betul. Udah. Akhirnya dihitung tuh, lu bikin paket atau gimana? Ya dia pengennya bukan bikin satuan paket gitu. Pokoknya Grup. ya dia bikin kayak gitulah bro. Open trade. Lu udah ada namanya open trade. Ya lu mau datang berdua bertiga udah ada hitungan biayanya kan. Jadi dia hitung kelipatan dari 2, 4, Berapa, gitu. 6, 8, 10, 15 sampai 20, 40 sampai 60 sampai ke atas kan. Kayak gitu. Jadi kalau untuk keluaran itu dihitung jatuhnya itu 400 400 di tahun berapa tuh? itu di 2005. 2005 400.000. Nah, yang gue mau tahu itu adalah kan penduduk asli sana sebetulnya belum sangat mengenal atau terbiasa dengan keadaan seperti itu. Contohnya kayak rumah. Apakah penduduk sana itu dengan mudah rumahnya itu disewain kayak gitu atau ada kendala nggak sih? Ada bro, bisa. Berarti lu harus pendekatan Bukan pendekatan. atau lu ancem? Bisa. Iya. Itu kan maksudnya kan pasti butuh pendekatan rumah-rumah penduduk boleh nggak disewa gitu. Kalau gua awal bulan gua menjalani bukan rumah orang lain, Rumah sendiri lah. tapi rumah sendiri sama rumah saudara. Oh, pertama dari keluarga terdekat dulu Iya. gitu ya. Dan itu pun masih susah bro. Masih bisa digoyang. Iya. Gua datang aja nih. Itu sampai gimana akhirnya mereka penduduk itu malah kalau setahu gue pas gue datang malah penduduknya malah sebisa mungkin rumahnya disewain. Ya, Iya nggak sih? kalau itu kan udah berjalan Oh udah terlalu jauh ya. udah 3 tahun. Oke. bro. Jadi kayak misalnya lu pendekatan dari saudara-saudara dulu. Nah itu kan soal gimana tinggalnya. Iya. Nah kalau soal makannya, Makannya lu paketin. ya hitung-hitungan paket bro, cuma makan apa adanya. Misalnya gue budgetin misalnya satu orang 20.000, 30.000 sekali makan, misalnya kayak gitu. Oh. Jadi kayak lu makan itu ya lu nggak bisa yang namanya lu milih. Gua pengen makan rendang ya nggak ada. Ada. Apa yang dimasak orang dulu itu yang lu makan. Iya, gue tahu itu. Emang kita dibawain piring, buat baskom, Ya. pokoknya lu makan aja Makan begitu. aja gitu sepuasnya. Iya, sepuasnya, mau seadanya sepuasnya. Sepuas. Beda seadanya sama sepuasnya. Makan ikan waktu zamannya lu ke pulau aja beda. Iya benar. Bukan satu, Iya banyak. banyak. Nah, Setelah ikannya apinya belum mati, lu belum selesai makan ikan. Gitu. Kalau sekarang kan lu jatah ya. iya memang, iya itu pun juga kadang-kadang cuma dibakar. Ya per grup itu ikannya segini, Iya. ikannya segini, kayak gitu-gitu kan. Nah itu kira-kira berapa lama sampai akhirnya lu bisa apa namanya tamu itu pasti kan awal-awalnya pas tamunya belum banyak dong atau sebelum itu gitu? Belum. Berapa tahun kira-kira lu sampai bisa Gua ngejalanin di pertama itu bawa 30 orang. tamu pertama lu? 30 orang. Oh. 30 orang, gue nyari rumah, nangis-nangis bro. Hmm. Gue nawarin ke bibi gue rumahnya, jawabannya apa? Gue mau tidur di mana ada bibi gue? Iya. Ada yang mau nawarin rumahnya ada kamar mandinya. Bisa lu bayangin, lu mau di mana tuh tamu? Tapi ya pada dasarnya akhirnya itu yang setahu gue itu Pulau Seribu sempat akhirnya meledak kan, meledak dan gue tahu bahwa di situ lu salah satu pemain utama bahkan pendirinya kan kayak gitu. Cuma ya memang akhirnya Pulau Seribu itu apa namanya
nggak hanya di Pulau Tidung, kan akhirnya kan ke Pulau Pari, ke Pulau Harapan. Itu memang dari awalnya Pulau Tidung dulu ya, atau? Sebenarnya sih kalau awal wisata yang udah mulai berjalan itu Pulau Harapan. Oh, malah Pulau Harapan. Karena Pulau Harapan itu kan juga Pulau Resort. Pulau Putri. Dulu kan setahu gue lu juga jualan gitu ya, Fran? Semua Pulau Seribu. Dan itu bisa menjadi apa namanya pendapatan utama lah, Betul. ya nggak sih? Dan setahu gue juga dulu tuh apa namanya tamu per minggu tuh coba Ratusan. kira-kira kalian berdua tuh ngomongin ratusan ya? Ratusan. Ya makanya kalian setiap minggu tuh pagi itu harus ke kalau Muarangke kan berarti kan ya? Merangke, awalnya Merangke sampai berubah ke Kali Adem. Itu kalian berdua aja atau kalian punya tim? Berdua. Kita berdua, Bener-bener berdua aja? cuma berdua. Kita selalu kerja berdua. Mungkin kan Poso nggak punya tim yang di Tidungnya atau Tim di Tidung tuh harapannya hanya tim di Tidung itu hanya kayak guide, terus kapal Catering. catering, sama kapal snorkeling. Udah itu aja. Selebihnya kita yang atur semuanya, desa apa namanya itinerary segala macam itu kita yang atur, kita kasih ke guide. Udah cuma itu aja. Gue pengen tahu dong, mungkin bisa di-spill sedikit pendapatan dari satu grup terbesar kalian berapa? Kalau zaman dulu Satu grup ya, bukan akumulasi dari seminggu atau sebulan. Satu grup aja. Kalau dulu kan besar kalau ya. dulu gue pernah dapat 1.500 orang tuh. Kali berapa ratus ribu itu ya? Iya. Kalau dulu masih gede, zaman dulu awal-awal buka Pulau Seribu, untungnya itu masih agak lumayan. Karena kan sekarang harganya Pulau Seribu malah lebih rendah daripada harga zaman awal kita buka Pulau Seribu. Jadi harga tuh Malah makin turun. Karena saking banyaknya orang yang udah pada mau nyewain homestay, nyewain alat snorkeling, yang mereka nggak mikirin lagi keuntungannya itu untuk maintenance barang mereka gitu kan. Jadi mereka yang penting gua ada tamu nih, jadi dia nggak mikirin oh rumah gue ini disewa berarti kan gue harus perbaikan cat apalah segala macam, itu ada tuh pikiran mereka kayak gitu. Jadi yang penting rumah gue laku gitu, atau misalnya kalau itu dari pemilik rumah, Ya. tapi kalau misalnya dari pemilik kapal kayak yang penting Penting kapal gue kapal laku, jalan. untungnya yang penting kapal gue gitu kan ya, dia nggak mikirin untung dari full paket itu Ya, gitu kan ya. jadi makanya harga banyak yang jatuh. Jadi menurut gue zaman dulu kita itu keuntungannya jauh lebih besar. Kalau sekarang paling Pulau Seribu untung 50.000 udah oke per orang. Itu udah oke. Udah oke. Ya, kalau Sekarang. awal-awalnya paling ngambil hutang 10.000. Ya. Ya buat dunia pariwisata sih agak susah survive ya bro, kayak gitu-gitu nggak sih? Ya makanya dari situ kita tinggalin lah Pulau Seribu. Berarti bisa dibilang agent agak susah survive sebetulnya, susah hanya menggantungkan diri di Pulau Seribu lah kasarnya gitu ya. Nggak bisa, karena sekarang Pulau Seribu makin maju. Produk lokal udah bangun penginapan, punya alat sendiri, punya kapal sendiri, catering sendiri, dan guide pun suami atau anak. Terus lu mau bersaing harga, ya nggak bisa. Tapi kalau mau dia jual per 10 orang, satu orang yang 200, terus sebagai agent 200.000 bisa nggak menjalankan? Ya pasti nggak bisa. Nggak bisa. Agent-agent yang Tapi bisa waktu bertahan itu- paling saya itu yang bisa servis dengan baik. Oh jadi benar-benar dia tetap bertahan di situ dan akhirnya dia punya nama karena servisnya. Servisnya. Oke, setelah dari Pulau Seribu itu kan kalian pindah. Kalau nggak salah sampai Karimun. Karimun Jawa dulu ya, Karimun Jawa baru dulu. habis itu Pahawang ya. Betul. Nah Karimun Jawa tuh gimana? Sampai ke Karimun tuh kayak gimana ceritanya kalian berdua tuh? Jadi aku waktu Awalnya kita coba-coba. Aku sih ketawa. Oh enak. Coba. Kok enak. Iya. Akhirnya kenapa sih bisa jadi? Itu kan jauh banget main di Jepara men. Dua. Emang aslinya Afra dari mana Supra kan gue tahu Magelang, gue Magelang. Awalnya Karimun Jawa itu awalnya gue pergi sama temen SMP, ya kita bertiga. Pengen tahu lah tuh Karimun Jawa kayak apa. Gue pergilah bertiga private trip sama temen SMP gue. Terus habis itu kita pergi, kok kayaknya oke nih kita buka. Nah Pulau Karimun Jawa itu. Benar gitu. Aku dikenalin dulu sama agent yang buka Karimun Jawa. Pokoknya itu gitu. Bang lu buka Karimun Jawa aja bang, pada di Pulau Seribu jualan harganya
Akhirnya lu mencobanya. Iya. Gua kenalin lu, kenalan gua namanya Kamil. Oh si Kamil. Kamil ini Siapa ganteng? Londo. Itu kayak Ramon itu loh. Iya. Terus akhirnya kalian babat alas dulu lah. Ya, Mencoba dulu. Ke sana, gua hubungin Kamil juga respon, terus gue sampai di sana ngobrol-ngobrol sebentar dia tentang wisata Karimun Jawa. Ternyata dia masih oke. Karimun Jawa tuh lebih parah malahan. Pulau Seribu udah pakai listrik, Karimun Jawa belum pakai listrik. Iya yang waktu Pertama-tama akhirnya kita pernah jalan bareng itu kan cuma pakai genset dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Iya. Walaupun itu ke AC. Kayak gitu. awal-awal kita nggak pakai, waktu gue pertama kali nggak pakai AC Homestay ya. non AC semuanya nggak ada Yang AC. bolong ya kan. Iya. Orang sebelah ngemprot kita denger ya kan. Iya. Kayaknya malu udah pakai AC di bawah. Kagak. Belum ya? Cuma Pak Kamit masih dibangun. Cuma beda di sana kan ada kayak closet, kalau closet kan satu homestay buat 10 atau 15 orang. Kalau ini kan kamar-kamar. satu Per kamar, ya. Berdua. Kita berdua kali ya? Karimun Jawa. Lebih dah kayaknya. Tiga. 3. Yang ketiga kalinya bawa artis itu yang hip-hop itu. Iya. Kok saya lu sebutin? Kok saya lu sebutin? Iya aja. Sebutin, Susah sebutin, editnya. Dia punya diperdaya ya. Lagi makan. Jadi kan kita foto. Disakin. Disakin. Terus akhirnya kenapa kalian memilih Karimun Jawa? Karena harga masih oke, keuntungan masih oke, terus mereka juga belum berkembang banget gitu, terus kita ngembangin lagi. Buat gue salah satu mungkin kalau kalian belum tahu Karimun Jawa itu salah satu destinasi yang termasuk asri ya, maksudnya bagus. Dan juga di sana harga makanan juga bisa dibilang sangat murah. Murah banget. Kayak Murah seafoodnya gitu-gitu ya. Mungkin ini juga pelajaran buat Labuan Bajo dan tempat-tempat pariwisata yang lain ya. Karena memang salah satu keunggulan Karimun Jawa itu harganya tuh kita sampai bingung kok semurah itu. Bukan sombong ya, dulu kita kan masih susah ya. Tapi murah banget. 300.000 banyak banget loh. Iya, mau dari cumi, mau ya udang. tapi hebatnya Karimun Jawa sama Labuan Bajo, kalau di Karimun Jawa kan dia punya makanan khas. Pinang serani. Pinang serani bro. Wah tuh. Ya, kalau di sini kayak kuah asam. Oh. Kalau Di di sini sini kan kuasa. tidak dijual makanan khasnya. Kalau Karimun Jawa kan di Karena dia memang diangkat itu menjadi Iya. khas gitu ya. Oke. Terus dari kami Londo kurang lebih berapa lama kalian bermain di bisnis di Karimun Jawa? gua udah lama di Karimun, cuma 3 tahun. 3 tahun. Tapi itu cukup, maksudnya cukup menghasilkan ya? Lumayan. Lumayan. Tapi masih oke. Pasarnya ya, pasar gue lebih waktu itu masih oke Pulau Seribu dibanding Karimun Jawa, karena waktu itu kan Karimun Jawa pada saat kita kembangin tuh si kapal ekspresnya tuh belum banyak. Betul. Jadi masih pakai si Kapal feri ya? Binjai yang Feri lama kecil ya. banget itu. Jadi orang tuh belum tahu banyak, terus orang juga masih malas ke Karimun Jawa karena listrik dan transportnya itu yang lama. Akhirnya tapi jadinya masih banyakkan tamu Pulau Seribu kita. Akhirnya kita coba lagi lah ke Pahawang. Nah, kenapa bisa tahu Pahawang? Karena ada tamu tanya, tamu langganan. Kita Iya. Pari dulu, Pari Harapan. Iya, habis itu paling Maksudnya Pulau sambil Seribu. proses kan? Iya. Maksudnya kan kalian ke Karimun Jawa juga nggak menggunakan Pulau Seribu selama ada tamu Pulau Iya. Seribu masuk aja gitu Masih. kan? Nah terus ada tamu langganan minta request ke Pahawang. Gue belum pernah tuh buka Pahawang. Dari yang request itu. Pahawang sama satu lagi apa tuh? Tempat lumba-lumba? Kiluan. Pahawang Kiluan kan? Iya, tapi kan gue bukanya Pahawang. Kalau Kiluan kan nama lu. Yang Pahawang itu tamu request gue mau ke Pahawang dong. Nah gue cari tahu lah tuh sama teman-teman agent, dikasih tahu lah. Gue buka lah Pahawang. Tapi kita dikasih tahu ngomong. Iya sama Momo Trip kalau nggak salah. Ya terus dikasih tahu lah itu. Terus kita buka Pahawang. Nah di situ boom lagi nama gue di Pahawang. Liburan asik ini lah. Liburan asik di Pahawang. Gue bawa tamu terbanyak sekitar 1.400. Kasih tepuk tangan. Dalam waktu 3 hari. 3 atau 4 hari ya? 3 atau 4 hari? Manusia atau manusia semua. Bukan sih, ada onta. Itu Tapi itu dari perusahaan
pasti kan ya? Perusahaan. Dari apa yang di airport itu namanya? Menara, tower. Pesawat. Ayo. Iya. Itulah maksudnya. Angkasa Pura. Angkasa Pura kayaknya ya. Tower. Itu 1.400 dalam waktu 3 atau 4 hari lah, pokoknya dibagi di mana itu 3 hari ya, 3 hari. Itu gua asli cuma ngerjain Bustanil karena gua waktu itu anak gua lagi ujian. Jadi Bustanil yang sendirian standby di Pahawang, tapi ya banyak ada anak-anak kapal gitu. Jadi tapi kita nggak ada yang namanya tim gitu loh, ngerti nggak? Jadi ya timnya cuman ya kapal ini 10-15 orang, kapal ini gitu. Jadi ya lu bawa masing-masing gitu. Itu yang zaman gue bukan? Kan? Ada zaman lu tapi lu nggak ada. Nggak ada. Lu nggak ada. Gue gimana tuh kayak? Lu nggak ada ngebantuin kita nih lah. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Dia mau nanya aja. Iya. Tamu dari Iya. Bro, mau liburan bro, liburan gratis bro. Lu Selipin. nggak ada. Tapi kan kayak gue pernah deh ngebawa tamu lu deh. Pernah. Yang naik bus boy Iya. sama Abi. Itu rumah sakit itu. Bukan, yang Kemenak itu loh. Lu Oh, kementerian. coba lu satuin suara dulu dah. Yang kementerian itu, kementerian agama. Yang di apa? Yang Tanah Abang. Tanah Abang. Tanah enggak, bukan Abang. yang kebunnya bisa ditarik itu apa? Kebun yang bisa ditarik. Kebun tari. Iya. Apa lagi? Kebun nanas. Kan di kebun karet ya kantornya. Karet. Tanah Abang. Iya, Nggak Tanah pakai Abang. kebun. Nggak pakai kebun. Kamu Iya Tanah Abang. Iya bro. Itu kan dari kantor gue dulu tuh di. Iya. Pokoknya gue tinggal naik flyover, turun, nah dari situ. Sebelumnya Tanah Abang sih memang. Iya, di karet Di Diva. Karet Diva ya. Ya busnya nunggu di situ kan. Iya. Dan gue waktu itu gimana caranya supaya liburan gratis, gue nebeng sama mereka nih. Jadi kayak yang apa namanya? Jadi apa sih gue itu? Jadi Guide, kayak guide. leader guide lah gitu. Bawa kan? Gitu. Nggak dibayar. Lah, makan gratis. Makan makan gratis. gratis, Minum makan gratis loh. peri gratis, kopi gratis. Iya. Lu tinggal duduk. Duduk apa diomel-omelin? Berenang cuma berenang sebentar. Aduh bro, sinusku kemat bro. Iya. Tapi ya hitungannya waktu itu gue pernah ngerasain, berarti itu emang kalau Pahawang itu kan kita dari situ kita harus ke Tanjung bukan, nyebrangnya di mana? Bakauni, Merak Bakauni. Bakauni Ketapang. Kapal terus masih jalan lagi naik. Naik Dari kapal. Bakauni di sananya apa? Bakauni ke Ketapang, Merak ke bis. Bakauni, ya. Bakauni ke Ketapang, naik bis. Dan waktu itu baru lu naik kapal. sempat dijodohin. Ada ayah ojek. Kayak ojek yang supirnya bis horse. Bukan dia tahu bang. Ayah ojek. Gue nggak ngerti. Ya, ada yang mukanya kayak bapaknya Ting Ting. Terus Kayaknya bukan dulu deh. bukan gue. Abi ya? Gue ingetnya itu Abi. gue ibu-ibu. Enggak, bukan. Oh kalau ibu. Itu karena saking banyaknya tamu kita. Lu makanya itu kayak yang gitu. ada Pak Pondri. Nah, Pak Ya tamunya gua apa sebagian di kampung sebelah, sebagian di kampung sebelah, terus saya di kampung sebelah dibawa wakanda pakai kapal itu loh. Enggak, bukan dia. Bukan. Lu kebanyakan tamu sih Iya. gue lihat. Iya. Biasa. Ya 200 orang mah. Iyain. Itu mah udah mainan bro. Sombong itu harus. Buat mainan bro. Contoh sendiri, kita kalau tahu di sana. Tapi ya Kopinya Pak. pada dasarnya kita selain ke Pawang kita juga pernah ke Kiluan. Kiluan juga salah satu apa yang lumba-lumba itu ya. Iya. Bagus juga walaupun gue ngerasain itu. Kita tahu gak sih naik apa kapal yang kecil banget Jukung. jukung di tengah laut kan lumba-lumba adanya di kurang lebih di agak tengah laut gitu Kalau kan. di Bali kayak Lovina. Nah, Gitu. Lovina tempat dugungnya. Bukan. Tempat makan. Bali kayak Lovina di mana di Pahawang, Lampung. Nah, kan itu Pahawang. Sekarang kalian masih main Pahawang? Masih. Kalau Pahawang masih Pulau Seribu? Kalau request, by request. Maksudnya bukan menjadi prioritas utama ya? Bukan. Nah terus gimana caranya akhirnya kalian bisa ke Labuan Bajo? Labuan Bajo. Dapat cerita sih dari teman. Teman, ribuan gratis dari kantor. Cerita. Bisa kasih skill
temannya di Kayak kenal tuh temennya. Inisialnya Diana. Iya. Inisialnya Diana. Dia jalan-jalan gratis sama kantor. Terus lakinya ikut. Lakinya ngikut, Nyusul. kan. Lakinya nyusul terus pamer, bagus bagus. Iya. Kita waktu nginep itu pertama nginep di mana? Di Labuan Bajo? Sesir, Bukan. escape. Bukan. Kita. Enggak, lu sama Diana pertama-tama. Oh, di Bintang Flores. Bintang Flores dia. Ya bilang ada kolam renang ya bu, dekat pantai. Iya, mah hotel mah kolam renang mah wajar ada. Mau tahu aja nggak ada kan? Ya pokoknya intinya adalah lu dikenalin sama Diana. sama gue, akhirnya kita kita Pergi. memilih Labuan Bajo. Tapi sebelum kita pergi kan kita ngambilnya lama bro. Ambil jualan aqua bro. Lama bro. Ya jadi teman-teman dulu tuh Afra sama Bustani tuh pernah ngerasain susah bareng lah, dari kita jualan pecel ayam ya bro ya, terus kita jualan Ambion. Lampion dulu bro. Ya, itu lampion itu adalah doa akhirnya kita berusaha di Labuan Bajo. Jadi kalau kalian teman-teman waktu di tempat kopi itu biasanya di tempat tip kan ada tuh terima kasih, mudah-mudahan kita bisa apa gitu kan ya. Kalau kita dulu pas jualan lampion gimana bro? Lampion buat kita ke Labuan Bajo. jualan untuk liburan ya. Itu kita jualannya di pelabuhan Muarangke. Marangke. Yang mau ke Pulau Seribu. Jam berapa pagi? Jam 5 pagi. Jam 5 pagi kita start. Habis dugem. Habis dugem. Itu pasti. Habis dugem jualan lampion. Itu kisah nyata loh. Beneran itu nyata loh. Bukan kita mengadakan. Tapi habis ya Pak? Habis. Habis sampai tamu-tamu itu banyak yang kecewa karena nggak terbang. Lampionnya nggak mau kebuka, terus lampionnya nggak terbang. Terus kita sebagai penjual kita ngumpet. Tapi akhirnya kita juga coba sendiri pada nggak terbang nggak Nggak sih? terbang, ya. Kayak dari satu beli 5 itu cuma 1 yang terbang nggak sih? Ya. Dosa kita tuh. Nggak dosa lah, kan kita beli juga. Iya, salah online. Salah online. Tuh. Jadi dari lampion, habis lampion kayaknya kita jualan di pinggir masjid dulu deh. Iya, di pinggir buka masjid. warung deh. Baru buka warung. Ya jadi Di Masjid Sunda Kelapa. Kita buka warung dulu bro. Warung dulu Iya di Ragunan. ya kita dulu buka pecel ayam lah, dia punya kesibukan Pulau Seribunya, gue dulu masih kerja di perusahaan gitulah, terus kita baru ketemu biasanya cuma habis gue pulang malam ya. Iya. Malam, karena kita sebenarnya dulu ada teman nongkrong, jadi kita mencari nongkrong yang Bermanfaat. menghasilkan kayak gitu. Tapi yang paling berkesan buat gue bukan pecelnya sih, berkesan buat gue adalah kita jualan minum kayak aqua, tau gak sih lu? Iya. Di Masjid Sunda Kelapa. Lupis, putu sosis bakar, putu mayang, nasi bakar. nasi bakar, ya. Iya. Dan kita harus ke pinggir jalan nawarin dia aqua gitu ya. Ya. Berharap lampu merah kan, Kan nggak ada lampu merahnya. Berharap macet. Di sana Berharap macet, iya. Bukan berharap lampu merah. Kita sampai buka lapak di trotoar kan? Iya betul. Iya. Selama bulan puasa. Dan gue yakin banget itu nggak ada hasil. Nggak ada hasilnya karena jajan kita lebih banyak daripada hasil jual aqua. Yang dimana jual aqua itu ya bukan kita merendahkan penjual aqua ya, bukan. Itu 1.000 atau 1.500 lah zaman dulu. Kayak putu mayang, lupis kita ngambil untung 2.000 karena kita bukan bikin sendiri, beli. Iya, nasi bakar beli. Ini nasi bakar gue yang bikin, Iya, gak biasa baru, aja. gak baru. tapi waktu belum ke pulau pertama ke pulau masih ada ya? Wah, Iya bisa. sama adek gua. Rahasia Kak Roman. Oh iya gitu. Lu jangan bikin gue jadi pakai blush on nih. Merah. Ya intinya kayak begitu sampai akhirnya gue duluan ya rasanya punya kapal di sini, akhirnya baru kalian ya akhirnya gitu ya. Jadi pada saat nih kalian akhirnya memutuskan untuk beli kapal di Labuan Bajo, beli kapal. Kalian ini beli kapal yang langsung jadi atau gimana sih kapal kalian tuh awalnya? Gua sih waktu awalnya bisa persen. Second ya. Karena gua kan keterbatasan Biaya. percobaan. Terus suruh bangun pelan-pelan gitu ya, renovasi. Renovasi. Ya. Sempat mangkrak karena keterbatasan biaya.
sempat mangkrak tuh. Habis itu kan habis Covid kan itu. Jadi habis Covid, iya. Habis Covid. Uang yang harusnya kita bisa buat bangun ternyata kepake untuk selama Covid tuh. Karena kan pariwisata Bertahan hidup kan? Buat bertahan hidup. Karena kan pariwisata benar-benar dihancurin kan, maksudnya terhancur lah. Itu Iya. 3 tahun yang Pariwisata kayak gua rasa yang paling terkena dampak ya. dampak paling besar. Nah itu dari situ yang harusnya buat bangun, akhirnya duitnya kepake untuk hidup. Bertahan hidup ya. Nah jadinya sempatlah kapal itu mangkrak lah, nggak bisa kerja lah. Itu makanya kenapa mangkrak sampai hampir 2 tahun. Nah, Tahun Kurang lebih setahun lebih lah. setahun lebih lah. Gua tahu betul setahun Nah lebih. itu setahun lebih. Akhirnya kita ngebangun itu lagi pelan-pelan karena berjalannya lagi mulai wisata. Plus kita jual aset yang kita punya lah, karena kan daripada si kapal ini tambah hancur, mendingan kita kalahin lah, ada beberapa aset yang kita jual untuk pembangunan kapal. Kita maksudnya jor-joran lah gitu Ya, kan. gitu. Tapi gue ingat banget ya teman-teman, mereka ini sampai tadinya hidupnya tuh di sekitar Depok gitu-gitu, terus sampai akhirnya dia memilih untuk tinggal di Jawa ya kan, untuk bertahan hidup lah rasanya ya. Untuk bisa nabung ya, intinya adalah ya sampai sekarang kita bisa lihat udah ada Triisland yang ya kalau bisa dibilang adalah kapal yang cukup sangat tamu tuh. Kalau milik kapal Triisland itu tuh full, ada private cabinnya dan segala macamnya, terus kamar mandi dalam. Dan memang itu kalau saya boleh jujur itu emang nggak murah lah untuk membangun kapal itu ya. Jadi menurut lu kenapa akhirnya Labuan Bajo menjadi titik di mana lu bisa berani jor-joran uang? Karena kan gue tau banget lu totalitas banget kan, kasarnya kayak gitu kan. Ya. Kenapa lu berani? Keyakinan apa yang membuat lu berani kayak gitu? Pertama karena laki gue orang laut. Ya pastinya kan, kalau gue untuk lo bilang gue sendiri gue nggak akan berani, tapi karena gue merasa Bustanil paham betul mengenai kelautan nih ya kan, dari kapal dan segala macam, makanya dan dia yakin oh ya bisa maju kok gitu. Kita juga ngeliat lu nih yang udah duluan gitu kan bisa maju, kenapa gue enggak gitu, istilahnya yang orang laut sendiri gitu kenapa nggak kita coba. Yunan yang bukan orang laut lah, orang kota lah gitu kan, orang sawah gitu kan, kok bisa gitu kan, masa gue yang orang laut kita nggak bisa gitu kan ya. Kita mencoba untuk itu gitu dengan sambil berjalannya Pahawang, pasti Pahawang lah yang masih berjalan sampai sekarang tuh. Tapi memang kalian termasuk salah satu orang yang bilang bahwa Labuan Bajo itu destinasi pariwisata yang diunggulkan nggak sih menurut kalian? Bisa dibilang begitu. Ya karena gue juga waktu pindah ke Labuan Bajo itu kan gue merasa bahwa anjir nih tempat buat gue secara pribadi ya, tempat yang paling indah menurut versi gue adalah yang pertama tuh masih Derawan. Gue ya dalam kalau gue list ya gue ya. Yang kedua Labuan Bajo, yang ketiga Karimun Jawa. Tapi gue belum tahu Karimun Jawa udah lama banget mau ke sana. Kita masih rencana ke sana belum jadi kan ya. Tapi maksud gue kalau Karimun Jawa masih kayak dulu, itu gue masih tahu itu di nomor 3. Kalau kalian gimana terkait Labuan Bajo? kalau gue sih pertama ngejak Labuan Bajo anak-anak kami sih. Iya salah. Maksudnya Bukan Ajimit. Ya kata-kata. Dari tadi udah bahasa Ajimit nih. Mungkin nanti bisa ada fotonya Ajimit. Iya. Pampang di situ. Kayaknya kita wajib tinggal di Labuan Bajo. Punya kapal. Ingat nggak? Waktu Ingat gue ingat. kita minum Iya minum air putih kan. wajib tuh bro, kita punya kapal tinggal di Labuan Bajo. Kita menghayal dulu aja bro. Siapa tahu bahwa kita di dalam. Di dalam. Kan? Kebetulan malaikat lewat ya. Kita kan malah tinggal di Labuan Bajo. Tapi memang jujur untuk awal mula kita berusaha di Labuan Bajo ini kan buat gue secara pribadi itu susah ya. Iya, Karena apa? Di sini pemainnya juga unggul-unggul lah. Bahkan kalau yang dibilang pemilik kapal tuh kita mungkin bisa dibilang pemilik kapal yang ece-ece lah gitu. Iya, Ngerti nggak sih lu? Banyak perusahaan-perusahaan yang punya kapal yang super mewah gitu-gitu ya. Bahkan nggak cuma satu, banyak lah gitu kan. Nah
buat kalian apa sih susahnya jualan Labuan Bajo nih? Kendala-kendala apa ya kalian? Kan kalian punya pengalaman jualan di Pulau Tidung, Pulau Seribu, Karimun Jawa. Apa susahnya atau uniknya jualan di Labuan Bajo itu? Marketnya Labuan Bajo kan bisa dibilang menengah atas. Iya, kalau Pulau Seribu tuh bisa sampai ke bawah ya? Ya, kalau Pulau Seribu kan bisa ya menengah bawah dengan harga cuma ratusan ribu kan. Anak kuliahan, anak SMA itu masih bisa pergi. Tapi kan kalau ke Labuan Bajo kan orang SMA itu pasti harus ada donatur gitu kan, nggak yang gampangnya aja gitu, pasti ada donaturnya. Marketnya yang lebih sulit, yang itu kalau buat jualan Labuan Bajo. Labuan Bajo yang mahal tiketnya. Karena tiketnya, pesawatnya kan? ya tiket pesawatnya yang mahal. Tapi buat gue secara pribadi ya, salah satu paket-paket di Labuan Bajo ini cukup mahal ya? Iya, Enggak sih? iya betul. Makanya gue bilang bisa murah kan sih? menengah ke atas, makanya gue bilang Tapi menengah ke atas. walaupun dia keluar uang banyak menggunakan Labuan Bajo, buat gua sih bro, sebagai gua orang laut, kan keindahan alamnya Iya memang. biasa. Lo dari laut, darat, kan Semua dapat, semua dapat. Pantainya juga, kan main-main. pantainya yang ada pasir yang pink-pink itu cuma ada di Labuan Bajo. Itu belakang. Tempat lainnya nggak ada. Ada sih Lombok, kita kan pernah Iya. Lombok loh. cuma maksud gue kalau di Labuan Bajo, kalau di Lombok tuh kalau nggak salah di 1-2 titik aja. Iya. Kalau di Labuan Bajo itu banyak Hampir titiknya. semua. Iya. Kecuali memang beberapa kalau yang sudah mendekati daratan Labuan Bajo, pinknya tuh udah mulai nggak ada ya, Iya. lebih banyak putihnya. Tapi kalau sudah masuk ke Taman Nasional tuh Udah. biasanya masih terjaga ya kan. Ya, menurut lu dari usaha-usaha sampai detik ini nih yang bisa gua anggaplah kalian sudah running bagus banget nih. Apa sih kendala yang paling susah menurut lu selain marketing? Kendala untuk apa nih maksudnya? Kendala untuk ya selama perjalanan bisnis lu ini kayak gitu, apa misalnya lu gimana cara memberikan servis atau the way lu mendesain kamar tuh sampai gimana sampai laku itu kan apa namanya nggak hal yang mudah kayak gitu kan. Kalau untuk servis, karena gue basicnya adalah agent ya, jadi gue membuat kapal itu karena gue pernah juga jadi tamu, kita kan pernah Ya, jadi kita tamu. jadi tamu. Jadi gue tahu nih tamu tuh maunya apa sih, ya kan? Dan apa yang kamu nggak suka Nah, gitu kan? tamu yang nggak suka tuh apa sih? Tamu yang suka tuh apa sih? Jadinya gue meng-create si kapal gue itu gimana caranya tamu tuh nggak komplain. Kalau itu buat gue bukan masih gampang lah gitu, masih bisa. Yang agak susah itu untuk maintenance kalau gue, karena kan di Labuan Bajo ini kecil. Betul. Jadi kayak misalnya ada kerusakan-kerusakan di kapal, mesin gitu, atau kita butuh perabot yang paling ini aja deh, kayak bin bag, isian bin bag. Iya. Itu kan di Labuan Bajo nggak ada. Nggak ada. Nah kita kan mesti ngambil kayak paling nggak di Surabaya atau Bali. Ya. Nah harganya si bin bag ini sih nggak mahal, murah banget cuma Kalau beli di sono. Ya. Nah ongkos kirimnya itu yang bikin masalah buat gue adalah itu. Karena Labuan Bajo masih kecil dan jauh dari mana-mana. Jadi kayak untuk aksesnya itu masih susah ya. Ongkos kirim mahal, terus kayak keperluan alat-alat kapal itu kayak yang mungkin ada yang jual tapi nggak banyak, sementara kapal di Labuan Bajo ada banyak, jadi mungkin kan yang pakai itu banyak, jadi dan harganya pasti mahal dong. jauh lebih mahal. Dan kalau lagi nggak ada, kita harus ambil dari Surabaya atau dari Jakarta atau dari mana, di mana ongkos kirimnya lagi mahal. Itu aja sih kalau gue. Kalau menurut lu gimana lu? Kalau gue sih kenal di Labuan Bajo untuk kapal, untuk kapal, sama perbaikan kapal. Sendiri di sini tukang. Ya terbatas lah. Setahu gue yang paling susah di sini sih kalau untuk bodi kapal masih banyak kita bisa temuin ya. Yang paling susah tuh kalau interior gitu-gitu ya, tangan-tangan. Kalau di Pulau Jawa tuh tangan-tangan orang Jepang, ngerti nggak sih lu? Iya. Ya itu yang masih agak susah sih. Di sini kan kendalanya semakin bagus tukang kan bayarannya semakin mahal. Buat gue bilang juga cukup mahal ya untuk tukang-tukang di Labuan Bajo, termasuk mekaniknya cukup mahal ya. Kayak bahan-bahannya juga mahal. Itu kan yang memperhatikan kita juga. Gitu. Nah rata-rata tamu yang sekarang ini lebih banyak bule atau apa sih biasanya kalau di Labuan Bajo nih? Bule. Kalau di kapal kalian? Bule. Banyak kan bule tamu di kapal gue. Atau biasa sih
Tapi gue juga udah mulai dulu tuh waktu habis corona lebih banyak Orang Indonesia. Iya, orang Indonesia. Dulu itu hampir nggak ada ya, mungkin karena akses orang Keluar masuknya susah ya kan, akses keluar masuknya susah. Nah yang gue bingung kenapa sekarang lokal agak susah ya Karena sekarang? tiket pesawatnya lebih mahal. Dulu pas itu murah banget ya, Iya. kita ketemu 700, Iya, 800, iya nggak sih? Nah, sekarang kan tiketnya lebih mahal. Hampir bisa 1 juta lebih. Hampir 1,5 mungkin kalau nggak salah. Kadang-kadang bisa sampai 2,5 juta. Ya tahu. itu. Kalau dulu kan masih murah kita kan, masih Ratusan ribu. iya. Sekarang tiketnya mahal. Jadi orang lokal juga mungkin berpikirnya adalah mendingan gua ke Singapura, mendingan gue ke Malaysia gitu dengan kata luar Gue negeri sih enggak sih. nih. Gue lebih mending di sini. Tapi kita harus ke India sih. Enggak sih. Bisa lah, next year. Gue sih pengen di Rusia. Kalau gue sih. Mau ke Rusia kan? Mau berapa Ukraina? Gue mau ngeliat aja, ngeliat perang ya. Mana kemudah. Tapi memang market pasar kita tuh memang kalau nggak dari Cina, dari itu ya, Eropa. Tapi bagus ya sekarang kan baju udah ada Malaysia, Cina, Oh, yang direct ya? direct, Cina, Singapura, Australia. Ya kan? Australia coming soon, tapi Australia belum ya? Australia belum. Yang coming soon itu Australia. Kan lumayan lah, maksudnya udah lebih banyak yang direct langsung ke sini, nggak perlu ke Jakarta lagi atau ke Bali. Satu sih kendala kita Apa tuh? di tempat pariwisata. Orang diperhatiin sama pemerintah. Ya coba tolong pemerintah. Takut ya, takut. Bisa bagian nggak sih? Coba tolong pemerintah ya. Coba. Dia memang salah satu banyak beberapa yang ya tapi buat gue di setiap lini bisnis pasti ada kebijakan-kebijakan yang terkadang tidak menguntungkan kita ya, gitu kan sih. Cuma memang percaya teman-teman yang mungkin pemain bisnis di Labuan Bajo atau pariwisata yang lain ya jualan Labuan Bajo itu nggak mudah ya nggak sih, dan harusnya kita berharap malah disupport lah bahasa kayak gitu ya, baik mungkin bisa dibantu dari tiketnya, tiket pesawatnya atau misalnya kayak tiket taman nasionalnya atau apa gimana gitu, dan Terutama sih tiket pesawat sih. emang tiket pesawat gue juga bro. Apapun kita sebutnya Bapak Presiden. Ya tapi itu kan harapan. Kan kebijakan ada di pusat. Iya, bukannya kita menentang, kita tetap mengikuti sampai detik ini. Tapi kita punya harapan lah itu. Nah, ngomong-ngomong soal harapan nih, apa planning kalian ke depannya nih? Gue satu pengen punya kapal satu lagi ya kita ya. Amin. Terus Apalagi gue pengen punya usaha. terus. Gue pengen punya usaha di darat. Maksudnya artinya kan kita kadang-kadang namanya di laut tuh suka ada Apaan? Udah pasti Januari Februari kita. Iya kan, Januari. Nah, maksudnya gue pengen punya usaha di warung, buka warung lagi yang kata dia nih. Ya. Misalnya buka warung kecil-kecilan, jadinya pada saat lagi sepi gue juga bisa jualan ayam, gue bisa jual nasi bakar. Ya kalian belum pernah ngerasain kan? Gue begini bisa Gue sih masuk. pengen sih sebenarnya, kan kita. Amin. Bangun apa? Bangun rumah. Oke. Oh kirain bangun warung tadi. Jangan lupa amin. Bisa pakai warung ya. Ada warung, kalau ada pakai warung. Belakangnya warung berarti kalau ada tamu mau masuk rumah lu dulu. Iya, warung dulu, makan dulu, bayar dulu. Jadi intinya harapannya ini memang pengen punya sesuatu yang selain pariwisata juga lah. Iya, Kayak gitu kan. iya, karena kan belajar dari pengalaman COVID yang beberapa tahun lalu kan, kalau gue cuma bergerak di bidang wisata pada saat ada pandemi kayak gitu, wisata lah yang paling Dijejer habis. dijejer habis kan, habis-habisan. Itu benar-benar nol nggak sih pendapatan tuh? Nol banget. Kita ngomongin ini deh, Grab ojek online. Ojek online aja masih bisa jalan, lu masih bisa penghasilan, iya. ya kan? Masih bisa penghasilan 15.000. Kalau gue 1 perak pun gue nggak bisa. Lo tau nggak penghasilan. waktu itu gue punya tabungan berapa habis? Gue punya tabungan waktu itu 900. Nggak nyampe. Gue mau bikin villa di Pawang. Itu 900 apa nih?
900.000 villa-villaan. Tambah nolnya berapa gitu. Iya, terus Gue udah suruh pakai tanah, udah gue tau tuh ceritanya. gue deal-dealan tanah ya kan, gue mau bangun villa. Covid datang. Covid kan. 1 bulan ke depan Covid datang. Ya kan. Waktu itu bersama corona ya. Iya, Iya, sama aja corona adalah. Iya itu. Ya intinya gue pengen punya usaha lainnya karena ya itu belajar dari pengalaman. Kalau misalnya ya kita nggak berharap ada pandemi lagi dong. Ya, amit lah, amin anjir. Ya cuman pastinya harus ada second opinion lagi gitu loh. Selain ini gue harus punya apa nih gitu yang bisa buat pundi-pundi yang lainnya. Tapi gue sih jujur, gue sama lu salut. Gue mau meniru usaha lu aja gue gak sanggup bro. Usaha apa? Ini kan lagi ngomongin gue nih bro, masalahnya bro. Gue selama di Labuan Bajo nih, termotivasi nih ngeliat keseharian lu. Apa? Tidur. Mainan anjing. Ya jadi buat gue sih ya Labuan Bajo nih salah satu tempat yang memang buat gue worth it untuk teman-teman datang ya karena Worth it. apa? Ya kalau kalian misalnya ke Singapura ya bukan mengecilkan Singapura dan tempat-tempat yang lain ya buat gue kalau kalian belum pernah mengelilingi Indonesia terus tapi kalian lebih milih luar negeri buat gue kalian salah sih ini ya menurut gue aja ya. Indonesia, jaya jaya jaya. Gue sih jujur ya, gue bangga di orang Indonesia. Iya. Kalau presiden Kita aja yang tipikalnya memang base camp kita traveling dari dulu ya. Iya. Waktu ke Karimun Jawa gimana caranya dapat tamu supaya kita gratis kurang lebih begitu kan Iya. kerjaan kita sampai bahkan Labuan Bajo ya nggak sih? Iya. Gimana cara kita Derawan. tamu bawa tamu 1, 2, 3 cuma perkara supaya kita bisa ke Labuan Gratis. Bajo ke Derawan ya nggak sih? Ya buat gue ya masih banyak destinasi lain yang kita tuh belum sentuh sebetulnya nggak sih? Betul. Masih banyak dan masih banyak yang belum kebuka. Iya. Boro-boro orang jualan kebuka aja belum ya. Jadi ya buat gue worth it sih kalau misal teman-teman punya uang dan segala macam ya datang ke Labuan Bajo itu worth it banget. Dan gue rasa juga di sini penduduk di sini tuh welcome sama pariwisata. Nggak semua nggak sih tempat-tempat destinasi yang se-welcome itu Betul, gitu. betul. Kita kan ambil pelajaran kayak contoh di Bali ya. Orang-orang di Bali itu sangat welcome terhadap kebudayaan masuk yang lain segala macam. Gue rasa Labuan Bajo cukup welcome lah untuk Pendatang. tamunya bule, lu tahu sendiri. Iya. Tapi unik Mata gua ya, uniknya Labuan Bajo di sini. Kita mau buat apa? Orang nggak pusing. Betul. Makanya Labuan Bajo. Karena mereka sudah sangat Open lah ya terkait budaya lain lah kayak Iya. gitu kan ya. Nah kalau menurut lu kedepannya ini Bajo tuh bakal kayak gimana sih? Kalau menurut gua Bajo itu depannya pasti makin berkembang. Masih berkembang ya? Pasti. Buat menurut lu kan harga juga kayaknya bisa dibilang stabil ya. stabil. Karena lu mau jual murah nggak ada masalah buat gue ya nggak sih begitu pula juga gue kalau pada saat gue mau jual murah juga nggak ada masalah buat gue kan gitu aja kita punya pasarnya masing-masing ya nggak sih? Jadi lu mau banting harga bakal percuma yang ada orang juga lu nggak bakal sanggup bertahan Benar. menurut gue begitu nggak sih Iya. kalau Labuan Bajo Nah, kalau menurutnya gini kan, ada harga ada kualitas. Lu mau jual murah silakan. paling lu bertahan berapa lama gitu aja kan ya takutnya itu dia yang gue berharap dari kita ini sesama pelaku wisata itu kan kita menjaga servis loh jangan supaya banyak tamu tapi servisnya itu yang malah Berkurang. dengan mengurangi harga udah pasti banyak tamu itu udah kepastian kan tapi apakah dengan tamu banyak terus kalian untung segitu kalian semangat itu kan itu yang jadi pertanyaan tapi ya biarlah ya karena Labuan Bajo itu sangat open mau harga murah harga mahal terserah ada di sini nggak sih ya itu sih paling itu harapan kita buat Labuan Bajo ke depannya semoga pemerintah semoga teman-teman yang nonton di YouTube ini mau datang ke Labuan Bajo pemerintahnya support kenapa jadi terakhirnya doa ya Kan harapan, tulis. Iya, dan juga mungkin teman-teman kalau mau ke Labuan Bajo bisa hubungin Liburan Asik dan cobain kapalnya Afra sama Bustani yaitu kapal Tri Island. Dijamin untuk services dan lainnya, gue jamin sih hotel bintang 5. Harga kaki 5.
Beda sedikit. Enggak ya? Kan tadi menengah ke atas, tadi menengah ke atas. Gue menengah ke atas. Harga bintang 3 lah gue. Buat gue harga lu matok kan di mid. Iya mid. Iya, buat gue banyak yang kapal jenis lebih murah banyak sih. Cuma yang kita buktinya bisa nunjukin kualitas service. Iya, balik lagi ke kualitas. Ada harga, ada rupa. Paling itu aja teman-teman, cerita panjang lebar kali panjang saudara. Ya nanti kita akan lanjut lagi di podcast berikutnya yang sudah pasti kita akan menghadirkan tamu-tamu yang spektakuler. iya spektakuler ya. Paling itu aja. Terima kasih buat nonton. Kalau bisa di subscribe sama apalagi sih kalau Like, comment, subscribe, ya, share ya itu dia. Sini. Ya, ada ya nanti Ada. urus satu ya gitu ya. Kan situ yang nanti. Ya, sampai ketemu lagi di Baca Baca